Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Topik yang akan kita bahas kali ini tingginya kasus kriminalitas yang didominasi anak usia remaja. Dan nantinya akan dibuka juga line interaktif berupa telepon dan juga WhatsApp di 082195835080. Anda juga bisa berkomentar lewat YouTube channel RRI Manado atau di RRI Digital. Tentunya saya tidak sendirian ya. Di sini sudah bersama saya ada Ibu Hana Manore MC sebagai psikolog dari Klinis RSUP Profesor Dr. Kando Manado. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Jihan. Kita kalau misalnya ngomongin mengenai kenakalan remaja gitu ya, karena kasus yang sedang ada di Salah satu perkembangan dari manusia. Kita semua, saya, Ibu Jihan juga nggak mungkin langsung besar. Kita melewati proses remaja. Remaja adalah fase di mana manusia itu akan mempersiapkan dia untuk masuk ke usia dewasa. Yang biasanya secara psikologi dari Kementerian Kesehatan juga itu usia dari 10 tahun sampai 18-19 tahun. Oke. Itu masuk dalam kategori remaja. Kalau mungkin di usia anak itu kan masih masuk 17 tahun ya gitu. Jadi kalaupun dia sudah selesai SMA belum berarti dia dikatakan langsung dewasa. Dia masuk dalam kategori remaja. Oke, jadi memang ada fase-fasenya Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya remaja dikaitkan dengan tingginya kasus kriminalitas yang didominasi anak usia remaja nih ya. Karena kalau misalnya kita lihat lagi marak-maraknya juga banyak sekali berita-berita yang signifikan juga dengan hal tersebut gitu. Kalau misalnya dari Dr. Hana sendiri selaku psikolog klinis di RSUP Profesor Kando, kenakalan-kenakalan seperti apa yang biasanya dapat laporan nih, atau bahkan ada beberapa yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit Prof. Dr. Kandau sendiri gitu ya, yang Dr. Hana sendiri Ibu Hana sendiri lihat. Iya, jadi buat pemirsa Ibu Jihan, saya bukan dokter, saya sebagai seorang psikolog klinis gitu. Nah, kalau kayak berhubungan di rumah sakit ya, karena saya praktek di rumah sakit Kando, memang beberapa kasus juga kami mendampingi remaja yang dengan rentan kriminalitas. Misalnya mereka yang, contoh kita bicara kriminalitas yang kalau kayak pengendara kendaraan, belum punya SIM tetapi kemudian bawa kendaraan baik motor dan lain-lain. Nah, akhirnya rentan kan mengalami kecelakaan. Nah, baru kemudian ketika ditanya di asesmen apa yang membuat sampai terjadinya kecelakaan tersebut. Setelah dicek, nah ada yang mengatakan bahwa sudah talebe minum gitu ya. Nah, itu kan sudah masuk dengan kriminalitas gitu ya. Jadi mereka sendiri bergaul atau punya circle-nya itu teman-teman yang bisa memberikan energi yang negatif gitu. Baik. Dan itu bisa merugikan juga diri mereka sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kriminalitas pada remaja, apakah rentan usia yang memang remaja yang memang banyak terjadi, atau bahkan rentangnya akhirnya geser-geser sedikit nih Ibu Hana? Ya, remaja ini kan tadi 10 ya, 10 sampai 18 tahun. Nah, itu kalau 10 tahun masih usia SD. Jadi kan kita sebut dengan usia pra-remaja awal. Tetapi yang lebih banyak kasus-kasus remaja itu di usia kelas SMA. Di usia 15, 16, 17, 18 tahun ya gitu. Nah, kita bicara dulu tentang dinamika remajanya. Jadi remaja ini kan usia di mana mereka lagi mencari jati diri mereka. Mereka lagi mengalami pertumbuhan Bu Jihan secara fisik, secara emosional juga dan sosial. Di mana secara fisik ya kita pasti tahu banyak pertumbuhan dalam perubahan secara kondisi fisik gitu ya, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, secara psikologis atau emosional. Nah, ini yang biasanya terjadi adalah mulai mengalami perubahan dari cara berpikir. Dari kemudian perasaan mereka, emosi mereka, dan akhirnya ini bisa mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku remaja dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ya, baru ada namanya juga dengan pengaruh sosial.
Sosial ini circle yang tadi di awal kita sampaikan, bahwa circle ini bisa berpengaruh ke bagaimana dia akan menjalani kehidupannya. Ketika dia bergaul dengan teman-teman yang bisa memberikan impact positif, ya berarti kan dia akan memberikan energi yang saling mendukung dengan hal yang baik. Tetapi tidak jarang juga di luar sana banyak remaja juga akhirnya mereka memilih circle yang dalam tanda kutip ya mau tidak mau mereka masuk di dalam situ, gitu ya, dengan hal-hal yang negatif. Nah, dari perkembangan gitu ya, umur 10 sampai 18 tahun ini, faktor yang paling cenderung mendominasi akhirnya perilaku nakal yang bisa menyebabkan kriminalitas itu faktor eksternal kah atau lebih ke faktor internalnya nih, Bu Hana? Nah, saya mungkin akan menghindari kata nakal. Gitu ya. Kata nakal itu kan sebuah label gitu ya. Kita nggak bisa langsung mengatakan seorang nakal. Kenakalan berarti nakal itu kan dari kenakalan juga gitu ya. Nah, jadi kalau saya lebih bagaimana apa yang membuat mereka melakukan perilaku yang bisa merugikan diri mereka ataupun orang lain gitu ya. Nah, ada faktor-faktor yang tadi, tetapi kalau secara psikologi ada internal eksternal. Nah, kita mulai dengan faktor internal. Internal ini berhubungan dengan dirinya. Nah, diri dari individu remaja tersebut. Ada orang dengan tipe yang introvert, ada juga yang ekstrovert. Introvert ini kan cara responnya lebih banyak diam gitu ya, lebih menyendiri, mungkin dengan pikiran lebih menyalahkan diri. Tetapi ketika kita menyimpan perasaan-perasaan gitu, wah saya misalnya Bu Jian ya, saya marah dengan mama saya gitu ya, dia pendam-pendam terus gitu, akhirnya kan itu bisa mempengaruhi kondisi mentalnya. Ibaratnya sebuah bom waktu nantinya, yang orang melihat anak ini kok manis sekali ya, dia nggak pernah melawan, membangkang di rumah, di sekolah juga prestasinya bagus gitu. Tetapi kita mungkin kurang menyadari bahwa kita kurang memberi kesempatan dia untuk membicarakan apa yang dia rasakan. Jadi ketika ada masalah kecil, ketika disentil itu menjadi bom waktu. Nah, baru yang faktor eksternal. Kalau eksternal ini dengan pribadi yang lebih ekstrovert, yang lebih terbuka gitu ya. Faktor eksternal ini yang dia bisa menyampaikan, aku nggak suka, kita nggak suka dengan ini dan itu. Gitu, menurut kita begini-begini. Nah, ini juga biasa mereka lebih cepat untuk mengekspresikan. Mudah mengekspresikan apa yang mereka rasakan bukan hanya dari ucapan, tetapi dari emosi dan perilaku mereka. Ya, biasanya juga mudah terpengaruh. Gitu kan, mudah terpengaruh dengan teman-teman. Yang kita lihat ya beberapa kasus juga, banyak remaja dengan tawuran. Ketika ditanya, kenapa kamu ikut-ikutan gitu ya. Nah, kenapa kamu ikut? Kalau ndak ikut nanti dia nih mau batang-banding kita gitu. Jadi cari validasi dalam pergaulannya, pingin pengakuan. Karena mungkin, mohon maaf, di rumah sebuah rumah yang kurang memberikan kelayakan gitu. Ibaratnya rumah yang mungkin tidak memberi dia kesempatan untuk menjadi pribadinya gitu. Yang mungkin di rumah ya kita akan masuk ke faktor eksternal gitu ya. Eksternal yang lain itu yang maksudnya ini ketika kita bicara tentang keluarga. Tadi kan lebih ke internalnya dengan kepribadian yang tadi. Di faktor eksternal ini ada namanya keluarga. Sebuah rumah. Kita semua pastinya akan pulang ke sebuah rumah, tetapi tidak semua remaja menemukan rumahnya. Karena dengan latar belakang ya mohon maaf buat para parents gitu, mereka mungkin dengan secara fasilitas mereka penuhi, tetapi kedekatan emosionalnya kurang. Kamu meminta apa saya kasih, tetapi untuk berbaginya itu kurang. Akhirnya kan anak tidak merasakan kasih sayang yang sebenarnya gitu ya, kedekatannya, bondingnya gitu. Atau ada juga beberapa keluarga dengan orang tuanya yang broken home, kemudian yang bertengkar. Anak juga yang cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan. Kekerasan secara apa? Secara psikis. Psikis dengan mengatakan kamu bodoh, kamu tidak sepintar dengan siapa gitu ya. Atau mungkin mamanya karena kecil dengan papanya itu ngana sama dengan papa gitu ya. Nah, itu kan akhirnya menjas seorang anak ya secara psikologi bisa membentuk dirinya. Gitu, membentuk dirinya ya udah
saya dikatakan seperti itu, ngapain juga saya akan menjadi orang yang baik. Itu pengalaman saya dengan para klien yang saya tangani. Apa yang buat kamu sampai terjerumus ke hal kriminalitas? Ya karena saya tidak nyaman di rumah, jadi saya keluar dari rumah. Gitu. Belum lagi dengan yang masalah dengan pergaulan tadi, yaitu circle itu kan berpengaruh. Dan juga media. Media itu kan remaja itu melihat gitu. Mereka melihat kemudian mereka merekam. Oh boleh ya ternyata melakukan ini. Karena ya kita pahami bahwa remaja secara emosional mereka belum bisa dikatakan matang. Makanya mungkin di dalam pembuatan SIM itu kan harus ada batasan usia. Betul. Gitu ya. Orang dewasa aja bisa mudah mengalami kecelakaan, apalagi dengan remaja gitu ya. Mereka belum bisa mengontrol dirinya gitu. Akhirnya bisa mudah terjerumus ke hal yang negatif tersebut. Oke. Gitu. Ini cukup rinci ya dan Ya, juga cukup betul. jelas sekali, karena memang kalau misalnya membahas mengenai kriminalitas gitu ya, apalagi usia pada remaja memang sangat amat rentan gitu ya. Iya betul. Tapi tadi kan sempat disentil sedikit beberapa klien yang Ibu Hana sendiri tangani gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari ekstrovert dan juga introvertnya. Tadi untuk ciri-ciri dan juga faktor dari ekstrovert sendiri itu kan banyak sekali ya. Apakah ekstrovert ini menjadi salah satu penyebab dari remaja akhirnya berubah pikiran dan juga akhirnya memperlihatkan dirinya dengan gaya yang lain gitu ya, yang kita bisa tahu beberapa kasus-kasus seperti tawuran atau bahkan minum-minum dan lain-lain yang bisa disebut juga dengan kriminalitas. Apakah itu lebih cenderung dan juga rentan penyebabnya karena faktor ekstrovert itu, apa justru faktor introvert yang akhirnya tadi Ibu Hana sendiri bilang iya karena dipendam akhirnya menjadi bom waktu, akhirnya meledak. Lebih rentan yang mana nih? Kalau ditanya rentan, sebenarnya kepribadian baik dia introvert atau ekstrovert itu bisa berpotensi melakukan perilaku kriminalitas. Oke. Karena dalam diri kita itu sebenarnya ada dorongan agresi. Itu normal gitu ya. Kalau kita nggak punya dorongan agresi itu kita nggak hidup gitu ya. Oke. Nah tetapi ada dorongan agresi yang kita nggak bisa, beberapa orang itu mereka sudah tinggi gitu atau cukup tinggi. Jadi mereka tidak mampu untuk self control dengan dirinya. Nah ini yang akan berhubungan dengan mental health gitu Bu Jihan. Ya karena ketika kita bicara kesehatan mental ini kan akan berdampak dengan dirinya juga dan orang lain. Oke. Kita break dulu ya sejenak ya pendengar, pemirsa juga yang sedang mendengarkan Dialog Forum Kawanwa ini. Nantinya kita juga bakalan ngobrol-ngobrol banyak lagi dengan Ibu Hana. Jadi untuk Anda juga yang ingin bertanya, memberikan masukan pendapat atau bertanya mengenai psikolog gitu ya, mungkin ada kasus-kasus serupa di sekitar Anda, bisa di 082195835080 via telepon dan juga WhatsApp, atau bisa berkomentar di YouTube channel RRI Manado serta di RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik
pendengar, masih bersama saya tentunya Jihan Nabila Umar dan juga ada Ibu Hana di sini yang akan ditanya-tanyain juga. Tadi Ibu Hana sempat sounding juga gitu ya mengenai mental health. Tapi sebelum itu, sebelum kita bertanya, untuk Anda sekali lagi yang ingin ikutan bergabung bisa di 082195835080. Kita hold dulu ya pertanyaannya karena kayaknya akan ada telepon masuk ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos, langsung ke pertanyaannya Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan berbicara tentang kriminal antar kampung anak-anak remaja sekarang ini. Memang akhir-akhir ini lagi marak dan sudah tidak asing lagi kalau bagi orang. Karena yang kesimpulannya, intinya kembali dari keluarga. Jadi begini, orang mencari DP jalan keluar untuk pencegahan. Karena kalau berbicara tentang kriminal anak di bawah umur ini, remaja ini, berlarut-larut, bukan cuma satu kampung, hampir semua kampung di Kota Manado ini. Cuma namun orang mencari jalan keluar ini bagaimana orang ini orang mau antisipasi supaya orangnya masuk ke ranah-ranah hal seperti itu. Karena itu juga mengganggu semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, kembali pada orang tua. Bagaimana segmen ini orang supaya ini anak ini nyanak masuk ke ranah hal seperti itu. Kalau kita punya segmen, mohon maaf Pak dan orang narasumber kita. Kalau kita ini anak-anak, rupa orang selalu bilang, oh nyanak mungkin ada orang tua di dunia ini kau mau ajar anak jadi jahat. Memang betul. Tapi kembali pada kita, kalau kita tapi cucu apa ini kita bina pada dia. Di saat kan ada dua kategori, ada orang tua yang kerjanya dari pagi sampai jam 4 sore atau jam 5, lalu ASM. Tapi kalau swasta kita kira juga dia masih ada waktu. Kita lihat segmen ini anak ini, yang bagaimana kita mau lihat di mana dia kekurangan ini, di mana yang dia harus kita mau dapat dari kelemahan ini, sampai dia mau dengar pada orang sebagai orang tua. Baik Pak Sartono, bisa jadi, pada orang lebih singkatkan lagi. Jangan bikin musuh. Di saat dia bangun tidur, habis makan, habis mokol dia ada duduk santai, baru memberikan pengarahan penjarahan. Apa ini supaya tidak menyusahkan mengenai diri sendiri dan orang lain. Oke, baik Pak Sartono. Itu kita mau panjang kita mau cerita ini, mohon maaf ya para narasumber, hanya membagi pengalaman. Itu kita, tuh Pak Sartono. Tanya orang Kombos, sampai kita bina semua bukan cuma tapi baik cucu. Pak Sartono, yang jadi pertanyaannya Pak, boleh dipersingkat? Pertanyaannya, kalau seandainya hal itu terjadi, ini orang harus kolaborasi, bukan cuma orang mau aparat, tapi bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama ikut berperang memberantas kriminal anak-anak remaja ini, supaya tidak akan lagi terjadi di anak-anak lain. Karena orang juga ada yang sekolah bagus banget. Jadi kalau gabung itu anak-anak yang sekolah cuma tahu duduk tengah malam, minum merokok apa semua, itu yang udah jadi macu. Dengan masalah hanya anak lain yang tak ikut. Itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan dengan segala hal ini orang kolaborasi sebagai orang tua dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah. Terutama dulu ada poskambing, sekarang ada itu lah. Oke, baik, terima kasih. Iya, Pak Sartono, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan ini kayaknya kita hold dulu ya pertanyaannya, karena ini lebih ke solusinya ya. Bagaimana kalau tadi Pak Sartono sempat kasih tahu kayaknya harus ada kolaborasi antara stakeholder gitu ya. Tadi sempat Ibu Hana sendiri sempat sounding mengenai bisa jadi semua hal ini akhirnya berkaitan dengan mental health gitu ya, atau kesehatan mental. Apakah kesehatan mental juga jadi salah satu penyebab atau faktor ini ya, akhirnya anak mempunyai pola pikir yang berbeda yang akhirnya menjadikan banyak kasus kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja? Iya. Jadi kan kita bicara tentang yang dampak juga atau penyebabnya, salah satu faktor itu faktor kondisi kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini kan berhubungan dengan pikiran, perasaan yang akan mempengaruhi perilaku. Jadi, bagaimana kondisi emosinya, pikirannya itu akan berdampak dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, ini misalnya dia mengalami kondisi dengan gangguan emosi.
Dia kurang mampu atau kesulitan untuk mengontrol emosi, baik yang dia pendam ataupun dia ekspresikan. Nah, ini akan bisa dia tidak bisa atau kurang mampu untuk mengontrol perilakunya saat dia berhadapan dengan situasi tekanan. Orang kan akan menjadi agresif itu ketika dia berhadapan dengan tekanan, gitu. Begitu pula dengan remaja. Kalau yang biasanya yang dulu-dulu gitu ya, sama tadi juga Ibu Jan mengatakan, ini kenapa ini kenakalan gitu. Tapi secara perkembangan gitu ya, bahwa sebenarnya di dalam diagnosa itu kita tidak menemukan ada namanya kenakalan gitu ya. Tapi di sini bicara tentang perilaku. Kalau yang saat ini yang di dalam pendekatan psikologi gitu, kami ada namanya anak-anak atau remaja, mereka cenderung dengan perilaku yang hiperaktif. Ya, kayak namanya biasa disebut dengan attention deficit hyperactive disorder. Mereka mengalami dengan beberapa kasus mereka mengalami dengan masalah konsentrasi, nggak bisa fokus, kurang fokus, tapi juga ada mereka kurang mampu untuk mengontrol perilaku. Jadi mereka mengalami masalah di gangguan perilaku, gitu. Ada perilaku yang impulsif berulang-ulang. Ya, kalau kayak kita melihat mereka yang tadi mungkin Pak Satorno mengatakan, mereka yang sampai terjerumus atau melakukan perilaku kriminalitas. Mungkin Bapak Ibu polisi yang sudah lebih tahu mereka, itu biasanya orang-orangnya sama terus. Gitu ya, karena perilaku yang berulang yes, itu ya. Betul, perilaku yang berulang gitu ya. Nah, ini ya tadi juga saya setuju, maksudnya bagaimana kita akan menyelesaikannya atau membantu mereka daripada kita menjudge mereka. Betul. Gitu. Jadi memang dari pertanyaan-pertanyaannya jadi sinkron gitu Ya, ya, betul. ke solusi yang ada. Kita ke YouTube dulu nih, Ibu Hana. Di sini ada pertanyaan dari Lydia. Selamat pagi narasumber. Apakah lingkungan pergaulan bisa mempengaruhi anak dalam tindakan kriminalitas? Makasih. Tadi mungkin sempat disounding sedikit gitu ya di sesi pertama. Kalau misalnya dari Ibu Hana memang ada faktor eksternal dan juga internal. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya nanti masih diberikan kesempatan untuk telepon dan juga WhatsApp di line telepon dan juga WhatsApp di 082195835080 atau di YouTube channel, bisa juga komen di RRI Manado. Kita langsung ke pertanyaan di WhatsApp tadi. Ada beberapa juga, dan untuk Anda nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu Hana. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti juga dikumpulkan. Tadi kayak Pak Sartono kita hold dulu gitu ya, karena ada penelpon juga sekarang. Jadi kita langsung angkat dulu ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana? Elik Manado. Oke, baik, langsung ke pertanyaannya Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Eli. Ibu kan dari psikolog. Ini kan anak-anak yang tekanan jiwa kan kadang-kala ya terlibat di kriminal. Bu, sekarang kamu tanya, Bu, ini kita pernah temukan kasus DP mama di Impata, ini pelanya. Karena tuh anak tuh terlalu tekan, mau bergaul, sampai tuh anak jadi gila-gila. Sekarang mau persalahkan kemana, Bu? Anak, orang tua, atau pergaulan? Karena dia pikir, dia kurang rumah gereja, sedangkan mobil tetangga dia memang suruh panggil. Akhirnya lama-lama anak stres. Ini salahnya seperti apa? Di rumah dia dengan HP, bermain sedikit apa tegur. Nah, mau kembalikan orang tua. Kadang-kala orang DP solusi karena DP masalah dari orang tua. Seperti itu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga. Ini jadi salah satu hal yang menarik juga ya, karena banyak kasus yang ini termasuknya eksternal ya Ibu Hana ya. Iya. Karena penekanan dari orang tua, keluarga akhirnya jadi membuat anak menjadi mungkin punya beberapa hal yang menyebabkan mentalnya agak sedikit kesehatan mentalnya agak sedikit terganggu. Menurut Bu Hana, pendapat dari Bu Hana sendiri bagaimana? Ya.
Pak Eli, tadi kan saya mengatakan di awal bahwa kembali lagi kehidupan dimulai dari sebuah rumah, gitu ya. Rumah ini akan menjadi sebuah fondasi untuk kehidupan selanjutnya. Nah, untuk anak-anak ini betul sekali Pak Eli bahwa ketika mereka kurang mendapatkan figur, gitu ya. Figur siapa sih yang akan menjadi figur saya untuk lebih baik gitu ya, atau menuntun saya gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baru kemudian kedekatan emosional bonding itu kurang. Nah, namun di sini juga kita akan melihat cara respon dari individu tersebut. Karena kembali lagi kita kalau kita saling menyalahkan nggak akan selesai solusinya. Betul. Makanya dalam penanganan bagaimana saya membantu juga para pasien atau klien itu belajar untuk ya itu bapak dan ibu kamu loh. Gitu ya, bapak dan ibu kamu itu ya mereka pun dibesarkan dari pola yang sebelumnya. Makanya ada namanya trauma. Ya kan, trauma generation misalnya itu bisa berdampak. Jadi kayak benang merah yang tidak diputus. Akhirnya menurut orang tua boleh terapkan gitu. Akhirnya diterapkan ke anaknya gitu. Dan akhirnya anak ini akan berdampak ke dirinya, termasuk kesehatan mental dan perilakunya juga. Oke, baik. Jadi trauma yang terus-terusan terulang betul. secara dari generasi ke generasi lainnya ya. Jadi kayak cenderung mengalami kekerasan gitu. Nah, tanpa disadari ya dengan pola yang dibuat tadi itu kan bisa kekerasan psikis. Mungkin tidak pukul secara fisik tetapi psikis gitu. Nggak bisa keluar ini gitu ya. Keluar sedikit langsung dipanggil. Dia merasa mungkin terkekang kan dan kurang dilatih untuk bertanya apa yang dia rasakan, apa yang kamu inginkan. Dimulai dari kecil sebenarnya dilatih ya akan membantu dia punya perkembangan selanjutnya. Oke, ini juga salah satu pelajaran berharga dan juga pelajaran penting untuk para orang tua gitu ya. Kalaupun memang Anda merasakan hal-hal yang tidak enak nih dulunya, ada baiknya dipelajari dulu dan juga jangan sampai anak Anda merasakan hal yang sama. Agar tidak terjadi tadi seperti yang Ibu Hana bilang trauma generasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi dari warga sipil. Anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun mirisnya di Sulawesi Utara sendiri marak kasus kriminal penikaman yang pelakunya masih anak usia remaja. Bagaimana nih menyikapi hal demikian? Iya, kita kembali lagi berarti remaja ini sebagai pelaku ya. Tapi ketika kita pakai dengan pendekatan psikologi, remaja sebagai pelaku, bisa juga dia adalah sebagai korban. Oke, baik. Korban dari bagaimana dia punya kehidupan sebelumnya gitu. Yang tadi kita sebutkan ya, kita bahas bagaimana pola parenting orang tuanya, bagaimana pergaulannya di saat usia anak. Mungkin dia pernah menjadi bully, jadi korban bullying gitu ya. Di usia anak SD dia nggak bisa ngelawan karena badannya kecil gitu ya. Tetapi di remaja di SMP SMA dia mulai belajar untuk melawan gitu. Dan akhirnya bisa cenderung untuk jatuhnya ke sebagai pelaku gitu kan ya. Anak yang menjadi pelaku kriminalitas, mereka juga itu bisa menjadi korban sebelumnya. Dan untuk melihat bagaimana dengan perilakunya, kita harus lihat lagi motifnya apa. Apa yang membuat seseorang atau remaja itu melakukan. Gitu, baru kita bisa mengambil sebuah keputusannya. Oke, kita lanjut lagi. Ada penelpon masuk baru. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, perempuan satu. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Baik, Cliff, langsung ke pertanyaannya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Cliff. Sebagai praktisi ya, psikologi. Sudah bagus dan sudah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu itu sudah lengkap. Betul. Peran dari keluarga, terus media sosial juga berpengaruh. Kadang-kadang kan juga remaja itu meniru, merekam apa yang mereka lihat. Kadang-kadang mereka mau coba praktekkan. Terus yang validasi itu pengakuan. Biasanya remaja itu mungkin karena mereka selalu di lingkungan itu dicuekin, itu tidak dihargai, dihormati. Kita coba mau bikin sensasi dulu. Biasanya begitu supaya diakui dan dihargai. Ketika baku dapat, bos. Biasanya begitu. Lantaran terkenal kita ini karena kita melakukan hal yang begitu. Padahal negatif kan itu. Jadi memang benteng utama itu dari keluarga. Tapi keluarga juga itu bagaimana pendekatan itu kepada anak, pendekatan. Mungkin cara mendidik, memberikan nasihat itu mungkin sudah bagus, tapi caranya yang mungkin nadanya terlalu tinggi. Mungkin menasehati hal yang baik tapi marah-marah.
Mungkin hal-hal itu yang mungkin dirubah oleh oleh orang tua keluarga yang ada di rumah, cara mendidik. Terus juga kalau biasanya pagi, kalau pagi itu mau sarapan, orang tua juga harus selalu nasihati supaya anak-anak itu ketika bergaul, mereka itu harus pikir-pikir orang tua ada suatu nasihati yang bagus. Tapi biasanya anak-anak remaja juga bangun nanti jam 11. Apalagi kalau libur. Jadi sudah tidak ada waktu orang tua itu keluarga untuk memberikan nasihat. Jadi sudah bagus semua apa yang disampaikan oleh Ibu. Jadi memang masih perlu lagi pembinaan dari siapa atau dari memang sekarang ada istilah krisis keteladanan, Bu. Mereka mencari figur itu memang sudah sulit. Karena jangan-jangan begini, ada yang mau nasihati Pak remaja, tolong ya jangan merokok, jangan minuman keras. Padahal yang menasihati itu sementara pegang rokok. Jadi bagaimana itu? Pasti itu anak-anak paling nggak betul ini kalau begitu. Jadi sudah bagus semua, ini saja hanya menambahkan dan mudah-mudahan semua lebih berubah ya dalam Sulawesi Utara. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Kalau tadi kita ambil dari pernyataan dan juga sedikit saran dari Cliff gitu ya, Ibu Hana. Dari Ibu Hana sendiri ada tips nggak sih parenting yang seharusnya menjadi pembelajaran untuk para orang tua agar nantinya anaknya nggak akan ke belok kanan, belok kiri gitu. Akhirnya lurus karena memang dari didikan orang tua atau pendekatan orang tuanya sudah benar gitu. Ada nggak sih sedikit tips? Ya, role model ya, tadi ya Pak Cliff mengatakan betul. Jadi bagaimana orang tua menjadi role model. Secara psikologi anak laki-laki akan mengikuti bapaknya gitu, karena figur laki-laki gitu ya. Anak perempuan akan mengikuti ibunya. Ketika orang tua melihat anak saat ini, itu jadi kayak mirror, jadi kayak cermin. Kenapa kita anak marah sama dengan kita, gitu kan? Gitu. Kenapa DP bagai sama dengan kita? Karena yang tadi dia merekam, dia meniru itu, nanti dia akan mengekspresikan bukan usia anak kecil gitu ya, tetapi di usia fase remaja. Pola asuh ya, tidak ada orang tua sebenarnya tidak sayang anak gitu ya, tapi caranya. Nah, ada beberapa pola asuh kan, ada pola asuh dengan otoriter. Otoriter ini sebenarnya sudah masuk dengan kekerasan, dengan kasar, dengan pukul, dengan psikis kata-kata gitu. Karena menurut orang tua, saya punya pola dulunya seperti itu, akhirnya saya bisa kuat gitu ya. Tapi kita lihat lagi, dulu orang tidak punya handphone gitu ya, bermain dengan teman-teman gitu. Tapi sekarang anak-anak dapat marah dari dia punya orang tua, dia akan lari ke kamar. Betul. Kamar dia menangis sambil dia scroll gitu ya. Dia cari di situ. Dapat marah dari orang tua, apa harus dilakukan? Muncullah nanti hal-hal yang negatif yang orang tua ndak tahu. Ya kasih belajar, ya kasih tahu kenapa bisa gitu ya. Nah, ada pola asuh yang permisif. Ini lebih memanjakan. Memanjakan ini lebih mengikuti keinginan anak. Jadi orang tua lebih apa yang kata anak ya udah deh supaya dia senang. Kalau jatuh mungkin yang salah itu lantai gitu ya. Padahal kan tidak selalu anak itu harus dia benar selalu gitu ya. Dengan melatih dengan pola yang demokratis. Demokratis ini ada reward. Reward ketika dia bagus kita kasih apresiasi. Kamu bagus gitu ya. Nah, atau bisa kita kasih reward yang lain dengan pelukan, dengan mengatakan anak kecil ya kalau sekarang good job gitu ya. Dia langsung happy. Tapi ada dengan ini namanya kalau dulu-dulu dengan punishment polanya. Punishment itu memberikan sebuah hukuman. Jadi kalau kayak sekarang kita ganti dengan istilahnya reinforcement. Reinforcement sebagai penguatan. Melatih anak itu untuk belajar mandiri. Belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Supaya dia tahu kalau saya melakukan sebuah kesalahan, dia punya dampaknya apa. Nah, ada juga dengan pola asuh yang orang tua yang secara finansial dia akan kasih semuanya. Yang penting anak saya bahagia, yang penting anak saya tidak keluar rumah, tetapi ada yang miss di situ. Ya, kedekatan emosional juga gitu ya. Anak merasakan terpenuhi secara finansial tetapi dia merasakan kurang untuk kedekatan emosional. Tadi Pak Chris bilang quality time-nya, quality time dengan orang tua dan anak.
Oke, jadi sebenarnya untuk faktor-faktor parenting ada resiko-resiko yang bisa Ya, betul terjadi juga ya. sekali. Nggak ada yang paling terbaik loh, Tidak Ibu ada yang Jihan. paling terbaik. Jadi pintar-pintarnya aja cek dulu Iya. parentingnya apa-apa aja ciri-cirinya dan bagaimana, dan buang yang menurut Anda kayaknya jangan terlalu seperti ini, jangan terlalu seperti ini. Oke, kita lanjut pertanyaan dari WhatsApp ini Ibu Hana. Ada selamat pagi narasumber. Cuman mau tanya caranya mengatasi pandangan para remaja yang bamiras merupakan gaul atau sebab rata-rata remaja bahkan perempuan soba miras, apakah perlu regulasinya yang diperketat atau ditegakkan dengan tegas? Mohon kepada polisi dan pemerintah memperhatikan dan juga menyadari keadaan ini. Terima kasih dari Albert Minawerot. Mungkin untuk penegasan atau untuk patrolinya memang untuk polisi dan juga stakeholder terkait gitu ya. Tapi kalau misalnya mengenai miras kayak gini, untuk dari Ibu Hana sendiri as a psikolog gitu ya, ada nggak sih rehabilitas yang akhirnya membuat orang berhenti untuk rokok dan juga minuman keras gitu, apalagi di tingkat usia remaja? Kalau di usia remaja, kalau kita bicara tentang miras, berarti jatuhnya dia sudah jatuh ke nafsa ya, gitu ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara itu pasti ada ya, namanya di bagian BNN ya, yang bagian BNN yang akan membantu dalam rehabilitasi untuk pengguna nafsa. Nah, kalau kayak saya punya pengalaman juga, nah ada dengan klien itu, kayak dia memang sempat mengalami penggunaan nafsa, tetapi sempat dibantu dengan BNN dan dia menjalani juga psikoterapi lanjutan dengan psikolog klinis. Dan itu prosesnya cukup panjang, bukan cuma 1-2 kali pertemuan. Dan itu betul, kita nggak bisa hanya fokus ke dia dan psikolognya. Di situ kan sebuah tim gitu ya. Dia akan kembali ke keluarga, bagaimana keluarganya dia, bagaimana dia bisa menerima bahwa ya ini kamu akan kembali tetap ke rumahnya. Karena kalau kayak dia akan kembali ke teman-temannya, circle-nya ini yang akhirnya bisa lebih mempengaruhi dia, dan dia mengatakan kalau saya ketemu dengan teman-teman saya bisa mudah terpengaruh. Akhirnya saya ikutan gitu. Karena apa? Kepribadiannya yang belum bisa mengambil sikap, lebih mudah terpengaruh, pingin validasi dari orang-orang sekitar. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada penelpon Ibu Hana. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pak Jeffrey. Bisa lebih diperbesar suaranya, Pak? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, baik. Pak Jeffrey langsung ke pertanyaannya. Iya, kita kasih masukan tentang kriminal remaja masa kini atau remaja menuju Indonesia Emas ini, supaya kita perbaharui atau supaya Dora lebih baik. Jadi mengenai kriminal ini harus melibatkan kepolisian, pemerintah, tokoh agama. Jadi tokoh agama itu mulai dari kalau di Kristen yang sudah menaik mimbar pimpin ibadah itu tokoh agama. Jadi dari namanya penatua, yakin itu harus melihat di lingkungan atau anggota-anggotanya sedang duduk-duduk bermiras, itu penatua, dia yakin atau siapa yang sudah terlibat di agama itu harus menegur. Lalu dari kepala lingkungan atau lurah juga harus peduli dengan kampung, dengan lingkungan. Karena sekarang kan ada oknum dan lingkungan, oknum lurah juga tidak peduli dengan lingkungan, dengan kampung. Karena mungkin kesibukan atau malas bertugas. Ya, lalu yang kedua, kepolisian harus patroli. Malam sekitar jam 11 sudah boleh di sweeping. Ada masyarakat yang melakukan aktivitas di sweeping, di bawah meja atau di pinggang. Semua di sweeping, di motor. Semua kalau ada barang tajam langsung
periksa semua. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini menyangkut dengan stakeholder Betul lainnya. sekali. Tapi kalau misalnya dari yang sudah terjadi nih, apalagi psikolog klinis gitu ya, biasanya ada nggak sih yang ajak kolaborasi gitu? Karena kan tidak hanya satu stakeholder saja yang harus menangani hal-hal terkait, apalagi kriminalitas remaja, psikolog harus turun tangan karena itu salah satu hal yang penting gitu ya. Ada nggak sih kolaborasi seperti itu? Iya, biasanya juga kan kita nggak bisa kerja sendiri ya, karena ini betul. penanganannya kompleks gitu ya. Jadi tetap kami juga dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, kami juga berkolaborasi dengan dinas terkait gitu, baik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu, baik di Kota Manado ataupun di provinsi ataupun Dinas Pendidikan ya. Oke. Gitu. Nah, juga dengan pihak polisi gitu. Polresta kemarin dengan Polresta Manado itu sempat ada kegiatan di mana biasa mereka ada kegiatan diundangnya para remaja gitu ya. Nah, di situ masuk juga dengan ada bagaimana edukasi dari psikolog. Bagaimana kita nggak bisa langsung menjudge mereka. Karena semakin kita melabeling mereka berarti kita mengiyahkan mereka bahwa mereka begitu gitu ya. Tapi kita akan melihat bahwa nggak ada yang sempurna. Remaja juga atau manusia itu berproses kok gitu ya. Kehidupan nggak mungkin hanya sampai di usia remaja ya. Dia akan tetap bertumbuh berkembang. Mungkin di fase remaja dia akan mengalami kondisi ini, tetapi bagaimana ketika misalnya dia pulang dari Polresta atau Polsek dengan kasus ini gitu, atau dia terpapar di media bahwa dia sebagai pelaku kekerasan. Saat dia akan kembali pulang ke rumah, tadi ya saya setuju Pak, siapa yang tadi mengatakan, apakah lingkungan itu akan menerima dia? Ya, apakah lingkungan itu akan mensupport keberadaannya? Jangan sampai kita memberikan label terus. Gitu. Labelnya akan membuat dia nggak akan merubah. Akhirnya mengamini apa yang dilabeli oleh masyarakat. Iya. Ya. Oke, ini pembahasan yang sangat seru ya. Tapi mengingat waktu juga, kita akan break sejenak untuk Anda. Jadi tetap dengarkan program 1 RRI Manado dan jangan kemana-mana. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi yang dia sudah usia masuk remaja gitu, itu ketika dia melakukan misalnya berhubungan dengan masalah hukum, itu bisa diproses. Oke. Anak-anak yang berhubungan dengan masalah hukum, LPKA ini adalah singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi mereka yang setelah diproses hukum kemudian Betul. Jadi ada proses hukum yang harus tetap dilalui gitu ya. Oke, ini the last question.
tadi menyangkut dengan apa yang sempat dipertanyakan juga oleh Pak Sartono. Ini kita buka di sini, solusi untuk mempres atau meminimalisir terjadinya kriminalitas oleh remaja gitu ya. Ini untuk para orang tua, solusi untuk para orang tua dan juga untuk remaja sendiri. Ada nggak sih Ibu Hana? Dalam penanganannya ini kita bicara remaja, dia adalah manusia yang akan bertumbuh berkembang. Betul. Dia tidak bisa sendiri gitu ya. Pertama pasti bagaimana kita membantu menguatkan fondasinya. Fondasi yang selalu saya pakai piramid ya. Sebuah rumah di mana rumah itu bisa menjadi bertumbuh dan berkembang menjadi dirinya yang lebih baik. Kalau misalnya pada saat remaja kemudian kita menangani anak-anak yang sudah jatuh di kriminalitas, bagaimana orang tua belajar untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri daripada kita saling menyalahkan gitu ya. Daripada kita lebih menyalahkan juga ke anak gitu. Tapi kita evaluasi bagaimana sih peran kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah dalam tanda kutip sudah menjadi rumah yang layak buat anak, sudah menjadi role model yang sebenarnya buat dia supaya dia bisa mampu mengambil keputusan di luar sana, karena orang tua kan nggak bisa jaga 24 jam. Betul. Dan buat anak atau remaja nggak ada orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang ada di depan kalian, di rumah kalian, itu adalah orang tua terbaik yang kalian punya, yang Sang Pencipta kasih. Cara respon kalian itu akan berpengaruh ke dalam diri, baik secara emosi, pikiran, perasaan, dan perilaku kalian. Apalagi nanti ketika kalian berhadapan dengan lingkungan. Lingkungan itu sebenarnya bagaimana kalian cara mengontrol, mengambil sikap, mana yang akan saya ikut, mana yang tidak. Belajar untuk filter pergaulan yang memberikan vibes positif, dan juga say no untuk toxic people yang bisa merugikan diri kalian dan juga masa depan kalian. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Hana juga. Jadi untuk Anda, karena menurut saya topik kita yang sedang kita bahas pada Forum Kawanua kali ini adalah topik yang cukup memang harus dibahas gitu ya, karena remaja adalah salah satu pondasi masa depan kita juga gitu ya Ibu Hana, dan banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari seperti tadi Ibu Hana sempat sounding juga, jangan sampai dipikirkan kalau misalnya pelaku kriminalitas adalah pelakunya saja, bisa jadi dia adalah korban. Jadi jangan asal labeling, asal judge yang bikin seorang pelaku kriminalitas akan menjadi pelaku kriminalitas seumur hidupnya. Dan untuk orang tua juga bagaimana cara mendidik, bagaimana pendidikan yang diberikan dan bagaimana pendekatan yang diberikan adalah salah satu hal juga yang akan mempengaruhi bagaimana tumbuhnya seorang anak.